Oke semuanya, selamat datang di Investasi Kapitalis, program baru di mana kita akan membicarakan segala hal yang berbau cuan. Benar, karena kita ini selama ini lucu-lucuan doang, Ya. lupa mengatur keuangan. Oh gitu ya. Enak aja lupa, kita ngaturin. Ngatur. Kita mau bahas NFT. Yes. Ya, kepanjangan dari Not for Tretan. NFT, non-fungible token. Oke, fungible itu adalah aset. Ada fungible dan juga tangible bahasa Inggrisnya. Ya. Fungible itu sesuatu seperti kita memiliki, MLE. Itu adalah Yes. brand. Ya. Ya. Ya, kalian tahu, IP. kalian memilikinya sesuai dengan surat IP, Ya. copyright, Hak akta, cipta. dan lain-lain kan, hak ciptanya. Tapi kalian nggak bisa apa-apa ini, tapi brand, Gak ada barangnya, nggak ada barangnya. wujudnya. Ya, kalau misalnya handphone Ya. beli, ini fungible, Rumah. tangible, Tangible. bisa dipegang, bisa dirasain dan lain. Rumah, mobil. Nah, dan juga ada tokennya. Di token ini dimasukin ke smart contract di blockchain technology. Ya. Jadi that's why it's NFT, non-fungible token. Aset yang sudah ditokenize di smart contract dilempar situ. Blockchain itu apa tuh blockchain? Blockchain itu itu goblok. Blockchain is a chain teknologi di mana coding di mana melemparkan smart contract yang bisa di-verify secara decentralisasi gitu. Gampangnya mungkin pencatatan transaksi Di blockchain itu ya. ya. Nah, ya intinya yang mau dijelasin hari ini kenapa ngundang Stefano adalah ini bukan sekedar orang bisa gambar, Ya. terus belar dijual ke market terus udah gitu bisa flip. Iya, iya. Bukan Iya, begitu. benar. Jadi fenomena Ghazali aja lah mungkin karena yang familiar fenomena. Jadi apakah Ghazali itu sesederhana itu? Ghazali happen itu ceritanya begini. Itu dijadiin meme. Ghazali mengupload ceritanya kan dia memang men-challenge dirinya dia sambil dia benar-benar mau bikin vlog atau ini di YouTube selama dari tahun 2017. Dia take selfie every day. Oke. Ya kan? Makanya Ghazali every day. Ya. Nah, setelah itu dia mint di OpenSea. Ya kan? Nah, ini dijadikan memes. Dijadiin memes, Jejo ngegoreng di grup, ngejual, gua disuruh beli, gua nggak mau, karena ini apaan sih? Dia bilang lucu-lucuan dan lain-lain ya. It was funny, it was lucu, karena jadinya meme gitu kan. Iya. Nah setelah itu besokannya nggak lama, sore-sore kita lagi ngomong di grup, bukan nama orang Indonesia ya, kita ngomong di grup internasional, the Blue Chip Cyberkongs punya grup. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, terus kita bercandaan, kita tanya, ini market lagi slow, ya kan? Apa sih yang seru? Terus tanyain ini di Indonesia nih lagi lucu-lucuan meme. Orang-orang pada ketawa di grup pertama awalnya, terus dijadiin memes. Memesnya itu apa? Kalau misalnya NFT yang pernah mahal yang masuk media itu by Peoples, ya kan? Ya. The first 5,000 days of people Ya, art. tahu. Setiap hari di drama dan compile jadi satu jadi collage. Ya. Ya. Ghazali disamain karena ada mukanya yang 1000, Ya. gitu kan? Jadi bercandaan itu. Terus habis itu digoreng, Ghazali jadi Fidenza, Ghazali jadi CryptoPunk, Ghazali jadiin digoreng. Nah, tapi kita bercanda, kita ngomong, ini anak foto ini selama 3 tahun. Ya udahlah, saya bilang kita kan kemarin dapat klaim dari guest dan lain-lain, free token lah ya, namanya kayak misalnya bukan airdrop juga ya, kita harus klaim dan juga harus ada transaksi. It was free money for us dari komunitas Cyberkongs tersebut. Ya. Kita rencananya kita mau beli semuanya sama komunitas kita supaya sold out, supaya Ghazali kita kasih we bless Ghazali lah, ya kan? Tiba-tiba rame. Semua pada grup ini kan kita punya 30 ribu orang nih di grup ini, dan juga Indonesia itu sedikit sekali. Jadi yang beli Ghazali itu orang Indonesia nggak banyak. Goreng sampai naik jadi meledak, jadi meme gitu. Dan apakah yang beli malah nggak banyak orang Indonesia? nggak banyak? Orang luar malah yang beli. Coba post siapa aja, paling Arab. Jejo. Jejo dari awal, ya kan? Gua. Terus habis gitu Aji. Ya ada beberapa di grupku ada. Paling kalau misalnya dari grup gue sendiri paling 50-an itu. Oh, berarti total tuh dari berapa 900 berapa item ya? Ya. Berarti ya paling nggak 50 100 50 nyampe 100 orang lah ya. Tapi Indonesia. per item paling kita beli 10, 20, 30 gitu ada gitu loh, ya kan? Nah, sisanya dari komunitas Cyberkong ini buat lucu-lucuan untuk memberkati Ghazali. Iya. Itu aja. It's free money for them. Iya. Ya kan? Nah, terus habis itu meledak karena kita senggol-senggol the blue chips gitu yang tadi saya bilang. Nah, itu ada Ghazali. Apakah bisa di-copy? Bisa dilanjutkan lagi sama orang-orang di OpenSea? Nggak bisa.
Bisa kalau digoreng lagi sama kamu. Betul. Enggak. Tunggu gorengannya Cybercom nih. Jadi Hype meme itu nggak bisa terjadi dua kali, iya. ataupun diduplikasikan, Iya. gitu loh. Iya. That was a meme. Gosali. Iya. Untuk Gosali sendiri, kalau misalnya kita mau serius, apakah itu lucu? Yes, Lucu kan? Iya. Apakah itu original? Tidak, karena sudah ada artis yang seperti itu. yang bikin, foto dan lain-lain. Cuma mereka itu serius. Ya. Nah ini adalah meme lucu-lucuan. Oke. Kita nggak bisa bikin joke langsung kayak kita pikirin, kita planning, nggak bisa. Tetapi secara Gosali sendiri, dia 3 tahun loh, ya kan? Ya 3 tahun ngambil foto setiap hari. Iya. Iya. CryptoPunk 2017, Iya. bro. Berarti dia OG. The OG kalau Sebelum. he is the OG of Indonesia gitu loh. Makanya kita nggak bilang as stupid as it may sound, ya Iya. kan? Ya. Semua yang dia dapat itu good for him, Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung foto dan ini orang-orang, ini merusak para artis dan lain-lain, kreator, seniman digital gitu. No, setiap market itu ada marketnya beda-beda, ya. Kreator digital itu mereka benar-benar serius dan juga segmennya itu juga ada. Ya. Tapi yang kalau buat aku yang agak mengganggu itu yaitu orang yang nggak ngerti pemahamannya. Terus tahu-tahu ikut-ikutan, wah berarti bisa nih ngupload gambar terus ditaruh harga 1 ETH. Duh. Contohnya, Oh ini, ini Enggak, saya enggak 1 it, 2 it lah. dua ETH. Gigi bilang Golden Dustin. Iya. Gambarnya Gambarnya pun bahkan bukan gambarnya Muslim gitu, gambarnya Coki sama gambarnya Dustin, coba lihat. Iya. Saya jujur sebenarnya aku karena aku kira karena aku nggak ngerti NFT, jadi aku ikut awalnya ngupload doang. Ya. Makanya aku iseng dan jual di 2 Ethereum. Karena aku tahu nggak akan ada yang beli, karena aku nggak ngerti sistem, nggak ngerti smart contract. Gitu. Gini, satu yang harus dipahamin ya. Sebelum kita mengupload foto atau bukan karya kita sendiri, itu ada yang namanya copyright, dan juga kalau misalnya untuk identitas itu kan ada yang namanya hukum pencurian identitas dan lain-lain. Iya, ya. betul. Itu kalau misalnya kalian tidak diberikan izin, kamu tidak memiliki hak untuk mengupload atau mengemin itu. Itu nomor 1. Nomor kedua, apapun yang udah dilempar ke smart contract di blockchain, udah di-mint, itu tuh tidak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Yang bisa dihapus itu cuman dari OpenSea atau marketplace-nya itu untuk tidak melisting token kamu ini, NFT kamu tersebut. Kontraknya tuh masih nempel. Iya. Di Selamanya. Selalu nempel, selamanya nempel. Walaupun di burning to a wallet, kita lempar ke wallet tersebut. Wallet ini itu tidak bisa diakses. Namanya kita burn, jadi nggak bisa diakses. Karena smart contract itu harus kalau udah dikirim nggak bisa ditarik lagi, kecuali dari pihak ini udah sampai terus baru di trace. Iya. Nah, itu makanya orang-orang yang sampai identity orang di pos itu dan lain-lain itu tuh salah, itu nggak ada hak. Bahkan kriminal itu. Kriminal. Ini kan platform desentralisasi. Ya. Yang saya bilang kalau cari sampah pasti dapat sampah. Karena ini bukan Facebook, bukan Instagram. Dimana kalau misalnya Facebook sama Instagram itu algoritmnya itu dikontrol oleh the company, ya kan? Kamu lihat apa, search apa pasti ada. Di OpenSea itu nggak ada, karena itu desentralisasi. Kecuali listing yang lagi populer, volume sesuai volume. Nggak ada kurasinya, nggak ada klasternya. Jadi bebas orang upload. Ya semua juga up. Jadi kamu nyari apa tuh ya nggak tahu. Jadi kamu datang tuh mau nyari apa ya kamu cari sendiri. Gitu. Ada. Dan yang di main page itu memang ada dikurasi dari itu pun harus submit. Ya kan? Di OpenSea dan lain-lain untuk di listing. Nah, kalau misalnya cari sampah pasti ada sampah. Nomor kedua, yang tadi saya bilang itu tentang identity dan juga kalau misalnya ini udah tindakan kriminal, apakah bisa di-trace? Sebenarnya bisa. Ya kan? Di-trace-nya dari apa? Transaction hash. Dari transaction hash walaupun dibilang ke FTX dan lain-lain, cuman bisa lihat dari FTX. Transaction hash bukan wallet ya. Transaction hash ini kalau misalnya dimasukin ke FTX dan juga ada surat dari yang kuasa hukum dan lain-lain, polisi yang menuntut, itu bisa dikeluarin. Maka dari itu setiap token atau apapun di exchange mana itu harus ada pasti udah diawasi oleh Bapepti dan juga OJK dan kita harus KYC. Ya kan? Nah, itu kan KYC kan kita foto selfie sama KTP. Sama KTP. Bisa di-track berarti ya? Bisa di-track sebenarnya gitu. Apakah sulit? Tidak semudah itu, ya sulit. Tapi apakah bisa di-track? Yes. Contoh, Silk Road. The biggest, the fastest dark web yang menggunakan cryptocurrency jualan drugs. Ketangkep. Itu tahun 2000 berapa tuh? Ya kan? Nah, itu adalah ini. Secara NFT dan juga whatever Gosali ya. Supaya kalian pun juga harus hati-hati. Whitelist Hunter.
Ya. Nah, ini gimana nih? Apa dulu? Apa sih tips untuk kita? Kan kita ngomongin investasi, bro. Kita ngomongin investasi. Whitelist dulu apa whitelist ini? Whitelist itu adalah privilege orang yang masuk ke Orang daftar putih. Jadi kita tuh bisa duluan Jadi dapat privilege buat orang putih. enggak. Jadi kita dapat privilege untuk beli duluan di awal. Oh, gimana caranya biar jadi whitelist? Ada macam-macam. Kalau Oke. aku analogi inilah toko sepatu. Toko sepatu kan kalau barang gitu ya. Easy. kita- Easy. Ya, easy. gitu. Ada orang yang harus ngantri Nah. di depan sampai subuh-subuh gitu kan. Ada orang yang punya kenalan orang dalam, Iya, sama ada orang yang mungkin influencer atau apa segala macam memang dapat duluan. Oke. Dikasih gitu. Ya. Nah, aku mungkin bisa dibilang yang kenal orang dalam lah gitu. Ya. Tapi caranya kalau di NFT itu ada banyak. Salah satunya adalah grinding. Karena ini adalah community base, jadi di community itu, di Discord itu biasanya mereka udah bikin kayak gamification gitu. Ya. Kalau mau dapetin whitelist, kamu harus ngapain? Misalkan namanya di belakangnya dikasih nama projectnya, Ya. terus kamu mesti invite berapa orang untuk masuk ke Discord pakai linknya. Jadi kamu. ada perbuatan yang dilakukan. Aktivitas tuh harus Ya. jadi harus kelihatan komunitinya ini gerak gitu, jalan gitu, Ya. kurang lebih gitu. Ini plus and minus ya sebenarnya. Ya, plus minus. Kalau misalnya dari gue ya, sebelum gue juga kalau misalnya dibilang gue nggak lama, gue juga belajar. Ya. And I spend a lot of time, walaupun berapa bulan nggak hampir setahun, I spend a lot of time benar-benar mengerti the core of community dan juga Web3, NFT ini dan lain-lain gitu ya. Apakah bagus untuk project membuat suatu komunitas yang sangat sulit untuk orang-orangnya itu mendapatkan whitelist? Itu bisa backfire. Karena mereka merasa mereka sudah grind segitu lama, ya kan? Sudah grind, habis itu mereka udah dapat, it's their time untuk ngedump supaya dapat cuan. Ya. Itu yang merusak sebenarnya. Jadi kalau misalnya the harder you make nggak organic dan juga itu benar-benar fokus untuk orang-orang baru benar-benar harus diikat di komunitas itu, it can backfire. Ya. Flippers is always there. Ya, Whitelist hunter itu selalu ada. Ya kan, airdrop hunters pun juga ada. No problem. Setiap orang masuk ke dunia NFT itu memiliki kebutuhan dan juga interest berbeda-beda untuk ngeflip, untuk collect dan Drop juga tuh yang gratisan. Ya. Yang gratisan. Airdrop. Yes. Dan juga untuk ngeflip, untuk investasi dan juga untuk they like the art gitu aja. Ya. Dia suka dengan itu. Banyak sekali variannya. Mindsetnya orang pasti berbeda-beda, ya kan? Tetapi always put yourself di mana di Discord itu atau community yang mereka itu benar-benar untuk nge-build for the project. Bored Apes, Cyberkongs, their brand is so strong already. Ya. Dan karena orang-orang di dalam itu, mereka itu benar-benar fokus untuk how can we contribute untuk project ini, ya kan? Kenapa mahal? Yang membuat mahal itu adalah the value of the community yang diberikan kepada community tersebut. Mungkin ini tips buat lu juga ya. Sebelum gua masuk, gua tahu aset gua harganya berapa. Gua masuk ke Discord-nya itu kan pasti ada channel untuk trading Ya. Ya. tanpa kita ngomong OTC, over the counter, Ya. ya kan? Nah, di saat itu tuh gua selalu spend time di situ. I wanna see siapa yang mau nge-trade, orangnya gimana aja, apa aja yang mereka trade, supaya apa? Is my engagement to the community sebelum gue nyemplung lebih dalam lagi. Dan gue belinya pun juga lebih murah, karena gue nggak langsung beli open market yang nggak kenal baru gue cemplungin lagi ngikut-ngikutan. Karena gue belajar juga dulu kalau ngikutin FOMO, well, FOMO itu sebenarnya nggak bisa dikontrol, karena it's yourself kan sebenarnya, ya kan? Apalagi Indonesia ya itu nempel. Wah, ya semua pada main ini dan ngikut. FOMO itu kalau bahasa Jawanya manut grubyuk. Manut kopio, benar. Dan juga konsepnya ya, Iya. when you chase money, you don't make money, Ya. ya kan? When you try to make money, when you focus on money, fokusnya udah duit, disitulah kamu kehilangan uang. Tuh, Slim. Itu Slim. Itu nanti di translate Slim. Nah, mungkin gini, ini mungkin belum tahu. Jadi orang bener banget tadi NFT itu kan beda-beda. Tadi Chef Arnold tuh nggak ngasih profilku. Profilku itu adalah support. Aku tuh selalu pengen mensupport kalau misalkan ada sesuatu kan suka build ya. Ya. Bikin MLI, bikin boyband apa segala macam. Kalau ada sesuatu project dan itu membangun gitu, aku tuh kepengen tahu ujungnya sampai mana. Jadi aku support. Makanya banyakan tuh project Indonesia, proyek teman kayak gitu. Ini bukan merendahkan ya. Let me tell you something, Indonesian punya hunger dan juga untuk pengen mengerti NFT dan juga kripto itu sangat kuat. Hungernya ada gitu Iya. kan. Karena FOMO Iya. tadi dibilang. Iya, iya. Tapi Pengertiannya edukasinya itu nggak ada. Karena semua betul. TikTok, Tapi Ya, keinginan YouTube, tahunya Ini tinggi kan, gitu. ini yang aku bilang kamu Oke. kemarin. di YouTube, Iya, di TikTok, di Instagram itu semua ngomong, oh cuannya segini, Iya. 100x dan lain-lain. Oke.
kamu harus ngerti dulu kenapa bisa seperti itu. Nggak dalam, jadi Nggak dijelasin. begitu ngelihat hasilnya, resultnya, semua orang pengen masuk ke situ, gua juga pasti bisa. Dan bahkan resultnya salah. Iya. Salah. Gozali dibilang 13M. Nah, Padahal salah. katanya itu itu informasi volume yang salah. 1-2M tergantung dengan volume. Dan itu media gede-gede. Nah itu dia, itu kan yang di media kan dijualnya 13M, 14M. Iya. It's not like that gitu Iya, kan ya. betul. Again, go in the community, kalau misalnya kalian tips ya, go in the community dan juga kalau misalnya kalian beli pun, kalian itu menginvestasikan. Nama investasi itu semua itu gambling. Ya, Bisnis betul. pun juga gambling. Betul. Cuman ada untung ada rugi. iya. Cuma kalau misalnya kita bikin bisnis beneran, itu casualties-nya lebih banyak. Ya. Oke. Staff-staff yang kita udah Ada bayar. ada operasional, ada Iya. macam-macam, ada Nah kalau cost. misalnya di NFT kita mikirin, kalau misalnya gue sekarang mikirnya kayak oke, sebisnis di mana I am with the project yang gue suka dengan timnya dan lain-lain, we grow this together. Karena Ya. kalau misalnya gue udah beli, Ya. it's mine, Ya. ya kan? NFT is mine, ya Ya, kan? betul. Jadi I have the right to promote this, ya Ya. kan? Oke. Gue kurang lebih jadi part of the business yang gue marketingnya lah ke orang-orang gitu kan. Setuju. Nah itu yang kalian banyak yang nggak realize. Jadi kalau misalnya gini, orang mau nge-flip 0,1 dia, ya udah good for you gitu. Ya. Tapi short term. Ya. Gue punya long term nanti bisa lagi dan lain-lain. Iya. Dan juga kalian ikutin orang-orang yang maksudnya bukan ngikutin gue, tenang aja. Gue tuh sampah isinya. Jangan ngikutin orang yang maksudnya ngomonginnya udah duit di depan. Gue udah ngeflip segini. This is what I do. This is ini kemana? Ini yang menarik karena pada saat kayak aku gitu, aku nanya beli apa itu intentionnya itu juga harus jelas. Beli apa itu bukan kalau aku pribadi bukan untuk short term dijual, tapi untuk panjang. Disimpan ya? Terus dapat privilege apa aja nih, benefitnya apa aja gitu kan. Oke. Kalau di luar kan banyak. Kalau gitu NFT ini cocok nggak buat untuk dari sisi kelas ekonomi? Enggak. Jadi cocok. lebih cocok yang mana? Ekonomi gimana dulu? Jadi kalau dari sisi kelas ekonomi nih, market nih, harus orang kaya doang yang beli? Enggak juga. Nggak juga. Tergantung maksudnya di network mana. Kan ada Ethereum, Solana, Avax, ada Iya, Near. betul. Ada Ini itu beda-beda. Ada Hand, ada Tezos. Dan setiap dari platform ini, this is interesting untuk kalian semua juga untuk para kreator. Kemarin gua ngomong di Twitter Space. Ya. Ethereum mahal. Ya, Paling mahal. Ya. Paling slow, tapi barang-barangnya paling mahal. That's where you make a lot of money. ya. Right? Untuk project untuk sukses di sana sulit. Karena udah kurang lebih they're the first one yang bikin NFT market. Setelah Bitcoin bikin ada NFT itu di Bitcoin Rare Pay Base namanya. Bitcoin kan udah mahal. Terus habis itu ada Binance Smart Chain, murah, ya kan? Tapi isinya Binance Smart Chain ini adalah DeFi dan juga farming. Jadi orang-orang yang airdrop hunters, yang APY gede, farming itu semua di DeFi di Binance Smart Chain, makanya harga naik. Share ini tuh kemarin. Nah, habis itu NFT-nya kurang jalan. Kalau misalnya gue bilang, sorry, I'm just being ini. Solana lebih jalan, mereka lebih di NFT karena networknya murah, Ya, upload network dan murah. lain-lain. Terus habis itu ada Tezos, ada Hand dan lain-lain. Nah, orang Indonesia ini artis one on one kreasi itu mereka di situ. Banyak Tezos ya. Nah, tetapi kalian bisa lihat harganya berbeda tokennya itu karena volume tradingnya. Ya. Ethereum dipakai mahal dan lain-lain karena dia punya NFT volume kan gede. So people buy there. Habis itu ada Binance ada Solana di mana tokennya Solana lebih mahal daripada Tezos dan juga Near dan lain-lain, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian sebagai kolektor atau investor you have to know volumenya yang mana. Kalau nggak kamu nyangkut. Volume kecil, harga token kecil. That mean awareness dan juga marketingnya masih kurang booming. Ya. Gitu. So you have to find play to earn-nya nanti di mana NFT. One on one di mana. Habis itu generated art di mana. Habis itu yang branding mana. Karena sekarang kan semua branding Nike, Adidas semua di Ethereum, ya kan karena Bored Apes. Setelah itu di Solana apa sih dan lain-lain gitu. It all flows dan juga nanti ini karena kalau kemarin itu semua di Ethereum jadi satu melting pot ya kan. Sekarang ini udah ke-dilute dengan network yang baru layer 1 ya kan. Di ekosistemnya mana aja. Nanti itu akan lebih lagi berapa lama ini nanti akan kesaring lagi. Ya, nanti Gua mau main gua pakai Avax. ya, nanti ya punya kan? cluster sendiri lah. Yes, cluster beda-beda. Nah, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kalau mau sukses harus punya grup dan lain-lain gitu ya ternyata ya. Kalau solo bisa nggak? Perseorangan. Ini aku nih. Dari sisi kreator ya? Dari kreator, berarti. Sisi kreator sekarang. Nah, Kan tadi aku- kan kita ngomongin Investor ya? trader, investor ini sekarang dari kreator. Kayak Kalau aku misalnya. iya benar-benar karena Ya, kalau semuanya aku kan langsung kepengen aja. jadi Gozali, Ya. bukan Nah. kepengen jadi orang yang beli Gozali gitu. Ya, orang pasti pengen yang menjual biar dapat untung. Bisa nggak kalau aku solo karir Ya. atau orang yang nonton ini solo dia
gambar-gambar sendiri, diupload sendiri, bisa nggak? Foto Sukses. atau apa sendiri? Nggak foto, ada foto, artwork, ada juga gambar mungkin. Untuk kreator-kreator Indonesia sebenarnya banyak. Cuman platform untuk launchpad mereka menunjukkan ke global market itu masih sedikit. Perlu backup lah ya, perlu Bridge sebenarnya. Iya. Ya, perlu bridge-nya Perlu karena support, supportnya. Nah, itu yang mungkin harus dibikin di Web3 ini untuk launchpad for the digital artist. Iya. Ya, yang memarketkannya secara global. Oke. Karena ini yang main NFT di Indonesia yang mengerti sampai volumenya jutaan dolar dan lain-lain itu nggak banyak. Betul. Itu tidak banyak sama sekali. Betul. Volume yang besar semua itu di media luar dan project-project luar, Iya. gitu kan? Nah, Indonesia ini cocoknya apa sih kalau misalnya bilang marketnya? One on one art itu memang sulit untuk dijual karena it has to go find an international market. Karena yang main NFT sekarang anak muda. Anak muda tidak appreciate art. Ya. Lukisan painting ya kita cuma ngeliatin apa? Kita cuma dibilang NFT aja ngeliatin namanya. No, ya kan? Nah, sayangnya one on one art ini sedikit dilute, marketnya juga slow di NFT. Yeah. Orang-orang semua pada mau ngikutin karena keren, gue punya NFT gitu ngomongnya, ya kan? Project luar, udah mahal dan lain-lain, bisa show off, ya kan? Yeah. Nah, play to earn Play lagi to kita earn. ya. Itu cocok, is a bridge untuk orang mengerti tentang crypto, Ya. NFT, ya kan? Play to earn bakal masuk. Orang mungkin Indonesia ngeliatin APY untuk DeFi dan juga airdrops itu farming itu mereka lebih interested, gitu kan? Jadi untuk artis-artis Indonesia ini butuhkan launchpad dan juga curation untuk melempar ke market global. Gitu. Belum ada berarti yang bantu itu. Belum ada yang benar-benar diakui dan juga sampein. Solana lagi bikin untuk kurasi supaya onboarding local artist di platformnya mereka supaya mereka bisa nunjukin dan juga ada kurasinya nanti. Gitu. Ya, tapi dengan adanya orang yang latah ngikutin Gozali yang upload foto bayi, terus upload Ada foto bayi. ada bro, upload baju busana muslim gitu, jadi kayak Shopee Bang. Makanya, lu jualannya di Shopee kebalikin aja. Lu jual selfie di Shopee jalan ya tuh. Ya bisa aja gitu. Nih, tak kasih tahu kalian yang jualan baju cara begitu. Orang beli di nariknya Amerika aja harus susah. belinya gimana nanti? Iya, kan? nariknya susah. Udah saya beli 2 Ethereum, nariknya susah. Iya kan? Nggak, tapi apakah dengan adanya orang-orang latah gini ngerusak NFT ini Oke. enggak? Ini tadi kita Apa tidak udah berdampak? dibahas ya, udah dibahas di mana. Kalau misalnya kalian nyari sampah, sebenarnya sampah di OpenSea itu banyak. Di Iya. marketplace itu banyak banget. Ya, jadi ya buat kreator pastikan kalian kalau mau bikin sesuatu itu dengan planning dan tujuannya jelas. Bukan aji mumpung asal ngeluarin aja. Benar. Ya, Slim? Ya. Dan untuk buat yang trader atau pastikan nyari project itu project yang kalian Bener ya? do your own research dulu. Iya. Bener-bener do your own research gitu. Dan jadi semua orang yang di kripto ini mereka itu mau accumulate koin bukan rupiah. Bukan dolarnya. Jadi gua ini mau buru-buruan nabung koin gua value-nya. Makanya digital asset value ya. Kita ngomong sebagai trading punya point of view. Di mana market crash atau enggak, gue punya 1 Ethereum. Ini koinnya Nggak peduli ya? Gak peduli harganya berapa. Iya. Gue beli NFT yang harganya 1 Ethereum. iya. Oke. Betul. Gue nggak mungkin jual 0,5 dong. Iya. Unless projectnya rak atau apa, gue Iya, cut loss iya, ya kan. iya. Gue pasti Betul. jualnya berapa? Gue jualnya 1,2, 1,5. Gue jualnya 3 Ethereum, ya kan? Makanya kenapa aku mining itu juga karena itu, Slim. Karena aku dapatnya tetap Ethereum. Kayak rupiah lah, kamu Iya, rupiah. Kalau kamu megangnya rupiah, dolarnya mau naik turun apa segala kan kamu yang Tetap pegangan rupiah. itu tetap Iya. rupiahnya gitu. Bener. Kalau kata Chef Arnold, mempelajari lebih dalam. Untuk para kreator itu the platform is there, market is open for everyone, Ya. ya kan? Nggak ada diskriminasi dan lain-lain. Everybody bisa enter. Gue juga ada teman-teman yang gue ketemu di space ini. Mereka mulai dari nol, bener-bener nol. Jadi ngikutin ke komunitas Discord, dibayar, mereka kontribusi dibayar dengan token, mereka flip trade tokennya sama NFT dari 0 sampai 1000 Solana dalam waktu less than a year. Gua ada anak satu jualan ikan cupang di Tangerang. Ya. Portofolionya hampir $1 juta. Anak muda mulai dari nol juga. Karena Tapi itu nggak direalisasikan, mereka masih trade dan juga invest. Banyak banget. Ya, berarti aku pede aja ya, mudah-mudahan. Oh, pede men. I mean Indonesia market is there, hunger is there. Cuman memang kekurangan yang benar-benar komunitas yang benar-benar mengerti NFT-nya. I mean crypto, orang-orang Indonesia crypto itu udah lama, udah banyak. Ya. Cuman yang benar-benar nge-guide supaya benar-benar kita bisa
Betul. put our name as an Indonesian Betul. community Iya. collector, creator on the marketplace yang secara global masih sedikit, masih belum. Ya. Hopefully soon. Betul. Jadi investasi sama golek cuan cepet itu adalah two different thing. Ya. Itu yang selalu tak kasih tahu karena kayak sekarang nih kripto semuanya lagi di bawah, lagi ngeres semuanya wah panik gitu. Ya. Sedangkan kalau dari kita kan waktunya untuk beli itu ya terbaik. Jadi investasi itu kalian harus do your own research, benar-benar harus belajar money management. Know your limit, your capacity, kapasitasnya di mana, Ya. baru ini gitu. Oke. Oke. Oke, Ya, jadi begitu. nanti kita akan banyak bikin konten-konten Ya, seperti ini lagi. Ini karena- konten yang nggak lucu ya, Nggak lucu dan edukasi dan konten serius. saya banyak terdiam dengan Iya. istilah-istilah karena itu adalah cerminan orang awam dan saya emang nggak ngerti. Tadi Chef Harold sama Bang Patrick di atas ngobrol soal Hana gini-gini nggak paham. Saya tahu bagaimana sih cara menjual muka Dustin gitu. Ternyata setelah ngobrol gitu ya ternyata nggak semudah itu teman-teman. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di konten kapitalis investasi. Investasi kapitalis. Jangan ketawa doang tapi nggak punya uang. Oke.